Suka di GKLB ini ada mutasi pendeta juga ya. Periodisasinya berapa tahun? Kalau jemaat lagi suka pendeta, orang pergi kantor sinode kasih tahu, jangan kasih pindah dulu ke dalam pendeta. Kenapa? Kami masih membangun. Ya, memang dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah. Allah yang harus dimuliakan. Itu kalau orang suka pendeta. Tapi kalau nggak suka, di sini juga gitu. Hei jemaat, orang tua dulu bilang begini, hei, untuk apa kamu tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kamu tidur. Sabar, orang belum selesai. Tunggu kita omong habis. Yang sebelah sini ini macam apa? Tema ibadah saat ini adalah jadikan kami satu, berdasarkan Yohanes 17 ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23, dan dilaksanakan oleh PHRG Jemaat GKLB Betania Kilongan Permai. Dan yang kita tunggu-tunggu bersama, firman Tuhan yang akan dibawakan dalam ibadah KKRG malam hari ini akan disampaikan oleh seorang hamba Tuhan dari Gereja Masehi Injil di Timur, tepatnya di Kota Kupang, yang sudah melayani di mana-mana, baik secara langsung maupun dalam media sosial. Sudah ada yang bisa tebak, Bapak Ibu? Siapa kira-kira? Betul sekali. Beliau adalah Bapak Pendeta Yandi Manobe, Sarjana Teologi. Kaum wanita, nyanyikan pertama lagu ini, Kasih yang Terindah. Kasih yang terindah. Angkat suaramu para wanita. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus, Yesusku. Kaum laki-laki, suaranya. Mari bapak-bapak yang di belakang puji Tuhan. Amin. Bersama-sama kita angkat tangan kita, sembah Tuhan. Jadikan kami satu, beririndu-Mu pada kami. Saat berseru agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kamu dan Yesus adalah satu. Saat berseru agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami seperti kerinduan-Mu, datang dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi membuka kasih-Mu, mulailah dari kami
sadari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan hari ini, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema di hari ulang tahun GKLB Jemaat Betania yang ke-26, tema yang diberikan pada saya itu, jadikan kami satu. Pembacaannya terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Mari kita buka Alkitab, Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul? Amin. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Ya lagi shalom. Ini Betania ulang tahun keberapa? 26 itu sebesar atau masih kecil? Dewasa atau masih anak-anak? Yakin? Kedewasaan itu ada 3. Ada berapa? 3. Satu, dewasa biologis. Apa? Dewasa biologis. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu berat badan kita 37 dan sekarang 73. Itu dewasa biologis. Itu hari kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis dan siapapun bisa begitu. Makan tidur, makan tidur, makan tidur, cocok ya pasti gemuk. Gitu. Dan hari ini kita bukan merayakan itu. Hari ini kita bukan merayakan itu. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun, tapi kalau tukang tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di sini ada yang biasa tersinggung begitu. Dia laki-laki atau perempuan? Dia ada ikut ibadah? Pakai baju warna ungu. Orang kalau suka tersinggung sulit menjadi satu, sulit. Kalau sulit menjadi satu. Di Kupang itu kalau orang suka tersinggung, dia tersinggung di orang banyak, orang suka bilang begini. Itu. Ketiga, dewasa iman. Apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita bersekutu. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen.
Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg? Bisa? 17 tahun kemudian, ini anak umur berapa? 20 tahun. Bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa. Yang berubah anak atau meja? Nah, itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan meminta beban menjadi ringan, tapi dia akan berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman itu tidak akan merengek-rengek berteriak, Tuhan tolong rubah ini masalah. Kan dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan ukur seberapa kuatnya dia. Karena itu orang dewasa iman sulit sekali meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Diri sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah, kita lupa untuk rubah diri sendiri. Amin kok. Nah, itu refleksi kita di awal tentang kedewasaan. Karena badan besar belum tentu dewasa. Amin kok. Itu bagian pertama. Tema kita apa tadi? Jadikan itu harus lihat baik-baik. Tema yang diambil dari teks itu berkaitan dengan jadikan kami satu. Bukan jadikan kami seragam. Satu dan seragam itu dua hal yang beda. Amin loh. Jadikan kami satu. Dalam gereja itu diminta kita menjadi satu, bukan seragam. Satu bilang do, semua bilang do. Satu bilang A, semua bilang A. Bukan itu. Satu pakai baju ungu, semua ungu. Bisa juga, tapi bukan itu. Bukan itu. Yang dimaksud dengan jadikan mereka satu adalah pengelolaan. Sama-sama 1, 2, 3. Pengelolaan. Pengelolaan apa? Pengelolaan perbedaan-perbedaan. Pengelolaan apa? Perbedaan. Jemaat. Di sini jemaat tidak ada. Jemaat. Di setiap gereja di dunia ini sepertinya orang-orang dari berbagai latar belakang dan sifat itu ada. Yang tukang tersinggung ada. Di sini ada. Yang rapat omong banyak tapi kerja tidak ada. Di sini juga ada. Banyak. Dia usul paling banyak tapi tidak kumpul uang. Ada yang dia mau dia benar sendiri, semua salah. Ada yang kerja tidak ada tapi pas makan ada. Ada juga yang dia tunggu untuk membungkus. Ada. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Itu ibu dong ada di sini. Coba tunjuk, coba. Ada banyak perbedaan yang kita mau urus supaya mereka menjadi. Lebih dari itu adalah jemaat. Di seluruh gereja Tuhan izinkan banyak orang ini punya karunia. Sama-sama. Karunia terbagi dalam dua. Dalam berapa? Satu, karunia motivasi. Karunia apa? Karunia motivasi itu misalnya berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang. Itu karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi. Karunia apa? Karunia manifestasi misalnya bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang sakit. Ini karunia yang berbeda-beda ini diharapkan menjadi satu bersama-sama untuk pembangunan jemaat.
Supaya jemaat itu makin bertumbuh, karena orang tidak akan bertumbuh di luar dari persekutuan jemaat. Nah, sekarang pergumulan kita terjadi sekarang karena kalau kita mengerucut pada teks ini, pembacaan yang kita baca adalah doa Yesus untuk diri dan murid-muridnya menjelang pengkhianatan terhadap dia. Menjelang pengkhianatan. Karena habis dia berdoa, dia akan berjumpa dengan pengkhianatan. Tuhan Yesus sadar betul bahwa jemaat akan mengalami perpecahan. Jangankan jemaat, murid-murid yang tiap hari sama-sama dengan dia pun akan mengalami persoalan satu dengan yang lain. Apalagi kalau nanti Tuhan Yesus tidak sama-sama dengan dia. Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Pertanyaannya adalah, bersatu yang seperti apa? Bersatu seperti apa yang dimaksudkan? Ada dua hal yang serius dalam teks ini untuk kita pegang baik-baik, saudara-saudara, supaya mereka menjadi satu, berkaitan dengan bersatu di dalam kasih. 1, 2, 3. Bersatu di dalam kasih. Jemaat di sini saling mengasihi. Kenapa suara turun? Suami istri aman? Di sini ada penatua diaken juga. Penatua diaken aman? Tidak ada yang baku omong satu orang pun nama. Ya, itu yang susah jadi satu. Itu susah jadi satu itu. Mereka mesti saling mengasihi. Suami istri aman? Kakak adik aman? Dengan ipar-ipar aman? Mertua dengan mantu aman? Aman ini mertua dan mantu. Saya lihat mantu kurang aman. Apalagi kalau tinggal dengan mertua. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Di dalam kasih. Jemaat hafal. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Supaya tidak boleh ada satu orang bilang begini, Pak, saya terlalu hargai Bapak. Tapi waktu saya lihat Bapak punya sifat asli macam begini, maaf. Itu bukan kasih, egois. Kasih tidak terpatahkan. Di mana-mana saya bilang saudara, yang paling bisa mengkonfirmasi kasih yang tidak terpatahkan itu sebenarnya yang paling bisa konfirmasi itu ibu-ibu. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal toh sebenarnya. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kami yang suami saja tidak bisa bantu apa-apa. Kami hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang Yesus, tapi tidak apa. Sudah bilang Yesus lagi dia bayangkan kira-kira ini anak muka ikut siapa ini? Terus sekarang ibu sakit melahirkan, maka lahirlah anak-anak. Pertanyaannya sekarang, anak-anak waktu lahir dengan lahir langsung bisa ngomong?
Kasihan ibu-ibu itu, orang tua itu, papa mama itu, anak punya jam tidur, orang tua punya jam. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam. Hampir-hampir orang tua tidak tidur karena anak-anaknya. Betul. Jam 3 pagi pun ada orang tua yang gendong dia punya anak sambil goyang-goyang. Betul. Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi jadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu kadang-kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit. Padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigi. Tapi sudahlah, itu tidak bisa dibicarakan. Nah, anak-anak waktu lahir sudah bisa omong. Orang tua ajar anak-anak itu bicara satu-satu suku kata. Ma, pa. Setelah dorang jadi remaja begini suka bicara sama orang tua. Kita latih dorang bicara ini. Waktu jadi begini ada suka bicara dengan orang tua. Dorang lebih suka bicara dengan saudara lihat, kita besarkan mereka, lahirkan mereka, ajar mereka bicara. Sudah tahu bicara, tidak mau bicara dengan orang tua, lebih suka bicara dengan teman. Pertanyaan terakhir, kenapa kasih makan dorang? Kenapa mau kasih makan dorang? Kasih tidak terbatas. Anak-anak, waktu lahir sudah bisa lari, lompat, lempar. Jadi orang tua ajar kamu jalan itu satu-satu langkah, pegang di tangan terus bilang itu jalan belakang itu. Waktu orang mulai jadi remaja, pemuda, ada suka jalan dengan orang tua. Lebih suka jalan dengan. Kenapa kasih makan dorang? Kenapa kasih makan? Kasih tidak terbataskan. Makanya orang tua bilang busuk-busuk juga orang tua anak. Pernah dengar itu kalimat? Pernah tanya kembali orang tua bilang kenapa bilang kami busuk? Kasih tidak terbataskan. Anak-anak, orang tua selalu bilang begini, asal kamu mau sekolah tinggi, biar orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar itu kalimat? Tidak pernah. Nanti jadi orang tua akan ngomong sendiri. Orang tua kalau sampai bilang ikat perut bukan berarti orang mau pakai stagen. Tapi orang utang demi anak-anak. Anak muda, ada yang pegang handphone, Android, utang. Untuk utang. Kamu punya motor itu utang. Satu persatu orang baik karena doang sayang. Kasih tidak terbatas. Nah, jadi supaya mereka menjadi satu, pertama tadi apa? Bersatu di dalam kasih. Itu bukan pencitraan. Kasih tidak pura-pura. Ada jengkel tapi datang sengaja. Shalom, cantik sekali hari ini. Pura-pura. Di sini ada yang pura-pura. Dia majelis atau jemaat? Ini sendiri omong kita hanya. Jadi bersatu, pertama bersatu di dalam kasih. Saya lanjutkan sedikit tentang kasih. Jemaat, mengasihi Allah. Jadi firman Tuhan itu kasih tahu. Hukum Taurat itu ada berapa? 10.
Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia dalam satu kata, KASIH. Dibaca? Ada sekolah minggu? Apa? Kasih apa? Kasih itu sabar. Apa? Tidak suka marah-marah. Apa? Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Di sini ada yang suka marah-marah. Dia ada di sini. Dia paham apa? Saya tanya kita dulu, marah itu boleh atau tidak? Marah boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi marah DP sifat, bukan marah DP orang. Kalau ada anak malas, marah dia punya pemalas. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Pendeta tidak suka anak malas, mungkin tidak suka. Supaya kalau dia datang, kita bilang kita tidak suka engkau punya malas. Jangan sampai dia bilang, "Shalom pendeta, saya tidak suka lihat kau pemuka itu berangkat." Itu marah dia pun tubuh. Marah itu marah dia pun sifat. Karena ada banyak orang begini, saudara-saudara, tanpa kasih tidak bisa. Berkumpul di gereja ini kumpulan sosial. Tidak bisa kita paksa orang. Tidak bisa kita paksa orang datang. Tapi siapa yang mau datang di dalam kasih yang mengikat kita semua, supaya ketika kita bilang, "Hei, duduk di situ," dia mengerti bahwa ini teguran atas nama kasih. Ada orang yang pendeta tegur sedikit tersinggung, mau keluar dari gereja, mau bikin gereja sendiri. Ada yang ikut paduan suara, dia pun suara miring, colin. Kau diam sedikit, saya keluar saja. Kalau tanpa kasih tidak bisa. Kita menyatu di dalam Nah, sudah kamu jangan menyanyi terus. Kita bersatu di dalam kasih. Itu doa Yesus supaya kita semua memiliki kasih. Amin. Terus dia lanjutkan sekarang, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sekarang pertanyaannya, kalau orang mengasihi Tuhan Allah, pasti dia bisa mengasihi dirinya. Dan kalau dia bisa mengasihi dirinya, tentu dia bisa mengasihi orang lain. Kalau orang tidak mengasihi dirinya, tidak mungkin dia bisa mengasihi orang lain. Pertanyaannya sekarang, jemaat, kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Mengasihi diri atau orang lain? Diri atau orang? Diri. Alkitab juga bilang begitu, kasihilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, tidak mungkin engkau mengasihi orang lain. Sekarang saya mau tanya, kalau kita mengasihi diri kita, kita mau kita punya hati terluka? Mau hati terluka? Orang mengasihi diri, dia mau dia punya hati penuh dengan amarah? Oke, pertanyaan terakhir. Kalau pendeta Yandi benci ibu pendeta yang ketua di sini, yang rugi pendeta Yandi atau ibu pendeta? Pendeta siapa? Setiap kali lihat ibu pendeta punya muka, pendeta Yandi senang atau tidak? Setiap kali orang bicara ibu pendeta punya kebaikan, pendeta Yandi senang atau tidak? Setiap kali ibu pendeta bilang shalom pendeta, saya pun hati senang atau tidak?
Kalau pendeta Yandi mengasihi dirinya, dia harus berhenti membenci ibu pendeta. Amin. Karena dia mengasihi dirinya. Sekarang saya bertanya, jemaat, ada orang yang kita tidak suka? Ada? Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Saudara tidak suka. Kalau saudara sayang engkau punya diri, engkau mesti berhenti membenci dia. Tidak boleh ada hal di luar sana karena orang lain membuat kita kehilangan damai sejahtera di sini. Kata kunci adalah sudah. Itu pertama. Kerinduan terbesar dari doa itu supaya dorang memiliki kasih. Tapi yang kedua, saudara-saudara, teks yang kita baca itu mengantarkan kita untuk memahami kasih itu sudah ada, tetapi ada satu yang harus menjadi catatan penting. Doa itu sangat berkaitan dengan supaya mereka punya kesatuan, mereka menjadi satu secara personal dengan Tuhan. Bukan menjadi satu dalam gereja, menjadi satu dalam organisasi gereja, bukan itu. Tetapi mereka menjadi satu dengan Tuhan Allah. Banyak orang bergereja, banyak orang melayani Tuhan, banyak orang berdoa, banyak orang menyanyi, banyak orang melakukan kegiatan keagamaan, tapi belum tentu menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Dia menjadi aktivis rohani. Sekarang doa ini, dorang sudah punya kasih, tetapi dorang harus menyatu dengan Tuhan. Bagaimana menyatu dengan Tuhan? Hanya ada satu kata kunci, menjaga kekudusan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap itu tidak dapat bersatu dengan yang. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah. Sekarang kita diterang. Orang diterang bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat orang diterang. Lalu kenapa orang-orang diterang ada yang pulang kembali ke gelap? Ini diterang, ini tidak lihat orang di gelap toh? Orang di gelap bisa lihat orang diterang. Kenapa kadang orang diterang suka kembali ke gelap? Karena dia suka begini. Ini bernama apa kalau begini? Apa? Baho. Di sini ada yang biasa bahoba. Kalau dia begini, sedikit lagi dia akan begini. Sekarang saudara lihat bahwa yang kelihatan di luar bisa direkayasa, tapi kekudusan tidak bisa direkayasa karena Tuhan itu menyelidiki sampai ke kedalaman jiwa. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena apa? Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sudah. Tapi ini mau menolong kita. Jemaat. Siapakah kita ketika tidak ada orang yang melihat kita? Siapakah kita? Kalau di hadapan banyak orang begini, saudara, jemaat, saudara kalau lihat pendeta Yandi ini kan di muka sini pasti baik semua. Saudara tidak tahu kalau saya sendiri. Kan kita orang tidak tahu kalau kita sendiri. Saya membayangkan, saudara-saudara, saya sendiri bayangkan. Kalau tiba-tiba ada orang kasih saya uang 2 miliar, terus saya bilang, pendeta, tolong habiskan ini selama 2 minggu di Singapura. Saya yakin saya langsung gila, Karena ini soal-soal kekudusan. Saya mau tanya dulu, jemaat. Di sini ada yang DP HP
HP pola rumit yang mesti pakai kontak mata lah, sidik jari lah, ada rahasia negara apa yang dia taruh di sini? Di sini ada yang dia nonton sembunyi-sembunyi, ada. Nah, ini juga repot ini. Supaya mereka menyatu secara personal dengan Tuhan. Amin toh? Amin. Saudara kira kalau pendeta yang berkhotbah tiap hari dia kemudian menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Saudara kira ini mereka main-main begini nih, mereka kemudian menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Saudara lihat ada yang punya suara bagus, paduan suara vokal grup, menyatu dengan Tuhan? Belum tentu. Karena ada yang dua hal. Ada yang dia datang, dia tidak ikut ibadah, dia tunggu pas bagian menyanyi, dia menyanyi, dia sudah. Ada kok tidak di sini? Ada semua. Ada yang kita lihat, misalnya ini baju ungu ini, misalnya. Kita mau kasih contoh siapa lah kalau bukan ini. Ada menyanyi tadi lagu bagus sekali. Jadikan kami satu seperti kerinduan, agar saudara tidak tahu lagi ini lagu. Tapi waktu dorang latihan dan bilang untuk mau pakai di 31 Mei, dorang bertengkar soal pakaian seragam, mau polos atau sempat juga. Woi mantap, tepuk tangan dulu bagi. Dan saudara lihat sekarang Tuhan mau lebih murid-murid tidak ada dekat-dekat dengan Tuhan, tapi mereka harus menyatu secara personal dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Nah, mari kita lihat ini catatan teks. Kita ikut teksnya dulu, habis itu baru kita masuk dalam hal-hal yang tiap hari. Teks bilang begini, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Tuhan berikan bagi saya. Kemuliaan. Ada 3 kemuliaan. Kemuliaan pertama saudara adalah kemuliaan salib. Sama-sama 1, 2, 3. Kemuliaan salib. Gereja ini hanya bisa bersatu dalam kemuliaan salib. Di salib itulah kita tahu bahwa Tuhan dimuliakan. Tuhan tidak bilang aku disalibkan, aku dimuliakan. Dimuliakan. Salib. Tidak boleh ada orang bicara tentang kesatuan gereja di luar salib. Baru kemudian saudara mau ada di denominasi manapun bicara tentang salib, baru boleh menyanyi. Ku tak pandang dari asal berdiri atas firman-Nya. Terus kalau hatimu seperti hatiku. Kau siapa? Kaulah saudara dan saudariku. Lanjut dulu yang kedua. Kemuliaan dari kepatuhan. Kemuliaan dari apa? Kemuliaan dari kepatuhan. Jadi Tuhan Yesus itu taat, patuh, bahkan taat sampai mati. Itu diberikan kepada kita. Jadi kemudian ketika kita bicara tentang kemuliaan, kita tidak bicara tentang siapa kasih persembahan pembangunan paling besar. Kita tidak bicara tentang siapa yang paling rajin datang gereja. Kita bicara tentang semua yang patuh terhadap perintah Tuhan. Baru kita bisa bersatu. Kalau kita bicara tentang kemuliaan tidak bisa. Saya tidak tahu di GKLB, apalagi di Betania, saya baru pertama kali datang. Di banyak gereja, saudara, waktu pemilihan di sini juga sebut penatua diaken. Waktu pemilihan penatua diaken di banyak gereja di sini mungkin tidak.
Ada yang ini jemaat dong, ini juga kadang-kadang gitu. Ini jemaat kadang-kadang waktu pemilihan dong bilang pilih dia. Kenapa? Dia yang ada oto. Supaya besok-besok pas ada acara tinggal pakai DP oto. Di sini juga ada. Kolom berapa? Jadi kemuliaannya pada kepatuhan, pada ketaatan. Tidak boleh ada kemuliaan lain di situ. Kalau kita tidak bisa bersatu. Saudara, kalau bicara tentang siapa memberi lebih banyak, sudah yang beri sedikit dia duduk paling jauh sudah. Kapan kita bisa bersatu? Kapan kita bisa bersatu? Jadi saya kira ini, saya tidak tahu pergumulan panitia dan jemaat di sini kenapa memilih tema ini. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu. Dan saudara tidak tahu ini lagu. Kalau lagu lain tahu, jang baleken, tahu. Ini belum hafal sekali. Ikan naik. Ini orang ini bagaimana? Aduh, kadang-kadang saya bilang oke kita menyanyi makin dekat Tuhan kepada. Oke sudah. Ada yang dia bukan karena rohani, bukan karena tidak tahu. Jadi sengaja rohani. Tapi lagu lain dihafal kena. Stop ya. Jangba. Sudah tidak usah nyanyi itu. Sekarang kita mau menyanyi. Jadi kemuliaan yang Tuhan berikan itu ketaatan. Kalau kita semua taat, masa kita tidak bersatu? Untuk dapat itu kasih itu, untuk dapat itu kesatuan dengan Tuhan, untuk kita taat. Itulah kemuliaan. Itu kemuliaan. Kemuliaan yang ketiga disampaikan di situ. Supaya, sebelum itu kata supaya sebenarnya dia punya gambaran begini. Dunia mesti tahu hubungan antara Yesus dengan Tuhan itu seperti apa. Itu kemuliaan. Allah hadir di dalam Yesus Kristus, itu kemuliaan. Yesus itu sesuatu yang diungkapkan jauh-jauh lama sekali. Dulu Allah itu tidak dikenal. Allah terlalu jauh. Bahkan karena jauh, tidak tahu dia di mana, dan orang tidak tahu. Orang hanya tahu ada satu kuasa yang besar, tapi orang tidak tahu kuasa apa itu. Siapa itu? Tiba-tiba muncul Musa. Musa ketemu dengan Tuhan, dan kemudian dia bilang, Tuhan kalau orang bertanya siapa yang menyuruh aku, dia bilang begini, pergi kasih tahu, aku adalah aku. Dari yang tidak diketahui itu menjadi aku adalah aku. Dari aku adalah aku, dia kasih naik lagi sedikit. YHWH. Tapi tidak bisa disebutkan sembarang. Tidak bisa. Dari Yahweh itu kemudian menjadi Immanuel mana? Itu juga jadi pertanyaan. Immanuel yang mana? Immanuel yang di Terus saya menjelaskan Immanuel yang pemerintahan ada di bahunya dan seterusnya. Injil Matius masih menyebutkan Immanuel, sampai Yohanes dia menyebutkan, dan nama itu adalah Yesus. Kemuliaan Bapa yang dilihat di dalam Yesus. Jadi kemudian ketika pendeta yang khotbah habis, biarlah Yesus yang dimuliakan, Allah yang dimuliakan, kita nanti jadi satu.
Tidak boleh ada orang yang merasa diri paling berjasa di dalam gereja, itu boleh. Kemuliaannya harus kemuliaan surgawi. Mau kita jadi sakit, tidak boleh. Saudara, ini jemaat, kenapa semua diam takut? Saudara macam tersentuh saja. Jemaat orang ini, kalau orang suka di GKLB ini ada mutasi pendeta juga ya. Periodisasinya berapa tahun? Kalau jemaat lagi suka pendeta, orang pergi kantor sinode kasih tahu, jangan kasih pindah dulu orang pendeta. Kenapa? Kami masih membangun. Ya, memang dia kepala tukang. Jadi kalau dia bingung, Allah yang harus dimuliakan. Itu kalau orang suka pendeta. Tapi kalau nggak suka, di sini juga begitu. Jadi biarlah Allah dimuliakan. Saudara kalau menyanyi begini, main musik begini, sebentar orang bilang, wih bagus sekali kamu. Biarlah Allah dimuliakan. Kemuliaan hanya bagi. Terus kita bilang, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, ada tantangan. Tantangan pertama, ini kan ibu pendeta, kita tidak ragu lagi. Pendeta Grace kan tadi ini dong kasih tahu, so biasa berdiri di muka toh. Tapi kalau pemuda pertama kali dia mau berpimpin di sini, dia kasih tahu di grup, woi doa kasih kita dong. Oh ini pertama kali, tolong doa ya besok perdana. Semua doa, dia jalan dan baik. Habis itu pakai, oh terima kasih di grup tuh, terima kasih. Itu menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sudah cukup. Nanti sudah diberi kesempatan terus, sudah jadi biasa begitu. Oh tidak minta doa lagi di grup. Datang langsung bilang ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasinya tidak masalah, tapi jangan sampai kita sudah tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Amin kok. Nanti bukan Tuhan yang dimuliakan, tapi kita yang dimuliakan. Amin. Ada orang yang bisa menyanyi. Ini baju ungu tahu menyanyi. Minta maaf, saya tahu yang menyanyi baju ungu Nanti sebentar ganti itu baju. Ini baju ungu tahu menyanyi. Kalau ibadah biasa yang hari Minggu, pendeta tanya dari mimbar, ada paduan suara? Vokal grup? Duet? Solo? Tapi kalau bilang Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua Majelis Sinode GKLB akan beribadah bersama-sama di GKLB Betania. Aduh, solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia, tari-tarian dia. Itu DP nama karunia makam puji. Dan itu merusak kemuliaan. Di sini ada. Betul. Yakin. Nah, tunjuk. Saudara-saudara, ini doa yang luar biasa sekali Banyak orang ketika bilang baca teks ini dong selalu bilang bahasa ini satu-satunya doa yang Tuhan tunggu manusia jawab. Enggak.
ini berkaitan sekali dengan kesatuan dengan Tuhan. Bukan soal manusia bisa jawab Tuhan Yesus pun doanya, bukan. Dia tahu bahwa habis ini akan ada sesuatu yang menyangkali. Apalagi Yesus tidak bersama-sama dengan orang, bahaya sekali. Sebab manusia ini bisa saja di muka lain, di belakang, di muka manis sekali, di belakang. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang slow, slow. Kita lewat pada separuh. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang dia begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam udah mau pulang, macam kayak mau lihat duit dong terus begini. Baru naik di tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Maka jadi Paulus bilang, apapun yang kamu berbuat, berbuatlah dengan seperti untuk dan bukan untuk. Nah, itulah spiritualis. Apa? Apa? Saya sudah tangkap kan spiritual. Mulai ya. Spiritualitas, jemaah. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu namanya pencitraan. Yang dari dalam ke luar itu spiritualitas. Yang di dalam itu apa? Teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Perjumpaan teologi dan etika, itulah spiritualitas. Orang yang spiritualitas bagus, dia lihat ada sampah, karena gerakannya dari dalam, dia langsung angkat. Selesai. Tapi kalau pencitraan, pas ada sampah dia kasih tahu. Nanti pas kita angkat, foto. Pencitraan. Tidak bisa kita menjadi satu dalam pencitraan. Tapi dalam spiritualitas, saudara lihat sekarang kedalaman kesatuan dari orang-orang yang kemudian disebut sebagai pengikut Kristus itu dari doa ini. Mari kita lihat kondisi bergereja kita. Jemaat, orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Kalau kita baca tokoh-tokoh dalam Alkitab, itu datang dari latar belakang yang beda-beda. Abraham, di sini ada nama Abraham. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Tidak ada. Kalau Vence? Ada. Jeffrey? Abraham yang sudah ada lagi. Oke. Abraham dan Ayub. Di sini ada nama Ayub. Ayub siapa? Jemaat. Abraham dan Ayub itu pengusaha. Pengusaha. Kambing, domba, ternak, banyak segala macam. Tuhan pakai pengusaha. Tuhan pakai Ruth. Di sini ada yang nama Ruth? Ada? Kalau Pinkan? Ruth itu hanya seorang TKW yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai.
Tuhan pakai Esther. Di sini nama Esther. Mana dia Esther? Mohon maaf ibu saya tanya. Esther itu seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan. Miss Universe itu dulu Ahasuerus kan mau ganti istri toh? Ya. Dia sudah tidak suka lagi dengan Pasti. Esther, tidak suka Esther. Dia tidak suka lagi dengan, maka dikumpulkanlah perempuan-perempuan cantik dari 127 provinsi dari wilayah Asia sampai Afrika, cantik semua. Bukan macam nona-nona dari ini dia cantik semua. Esther ikut itu lomba dan Tuhan pakai dia. Amin. Amin. Tuhan pakai Daud. Di sini ada nama Daud? Daud tidak ada. Charles. Tuhan pakai Daud. Daud itu hanya gembala kambing domba di padang. Yang dia bapak sendiri tidak yakin dia. Waktu mau diganti Esau, dipilih salah seorang dari anak-anak Isai. Daud tidak diperhitungkan, tapi Tuhan pakai Daud. Gembala. Tuhan pakai Salomo. Saya tidak mau tanya, pasti di sini tidak ada minta. Ada? Ada? Semua meninggal. Salomo itu raja. Apa? Tuhan pakai. Tuhan pakai 4 nama menarik ini. Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes. Sama-sama. Ini 4 nama ada di sini. Dok 1 kolom. Ini 4 nama ini, mereka itu hanya nelayan. Tuhan pakai. Tuhan pakai Matius. Di sini ada nama Matius? Lewi? Tidak ada. Richard? Mereka nelayan, Tuhan pakai. Lewi, Matius itu pemungut cukai. Roma, pemerintah Roma taksasi pendapatan di satu wilayah. Setelah tahu pendapatannya berapa, dia lelang itu jabatan. Siapa yang mau dia boleh pungut, dia makan dari pungutan itu dan dia kirim separuh di Roma. Manusia yang begini sangat tercela dalam masyarakat Yahudi. Tuhan pakai. Tuhan pakai Simon. Di sini ada nama Simon. Tidak ada. Stanley. Oh, mantap. Simon orang Selot itu seorang politisi. Anggota partai politik Selot itu partai politik dalam masyarakat Yahudi yang anti terhadap Roma, sehingga dorong mau bikin revolusi. Tuhan pakai. Tuhan pakai Onesimus. Di sini ada nama Onesimus. So pasti itu ada. Frankie. Onesimus ini budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa orang-orang yang Tuhan pakai untuk pelayanan, orang-orang yang datang dari latar belakang sosial yang berbeda, masih dalam doa yang sama, supaya mereka menjadi bukan seragam, tapi supaya mereka jadi satu. Kalau jadi satu, kata
kuncinya apa tadi? Pengelo. Saudara lihat saudara. Kalau kita bergereja hanya karena keterikatan sebagai keluarga, bahaya. Keterikatan. Coba ambil kucing 1 ekor, anjing 1 ekor, ikat itu kucing anjing 1 ekor, lepas di satu tempat, baku gigi. Karena hanya keterikatan. Coba kalau menyanyi semua hanya pakai do, kan harus ada sopran, alto, tenor, sol, re, mi, sol. Sehingga tidak boleh ada satu pun yang sol. Pengelolaan. Nah sekarang saudara lihat, itulah kenyataan bergereja kita. Lalu bagaimana mengelola? Saya bicara di mana-mana. Video ini beredar cukup luas ketika saya bilang begini. Mengelola ini persekutuan gereja supaya jadi satu, itu kita mesti mata. Kan ini berbeda-beda ini kita ini, beda-beda. Apalagi contoh, kita kasih contoh. Bapak ini kan di rumah izin. Bapak Richard ini misalnya di rumah, laki-laki hanya beliau sendiri. Misalnya begitu. Anak perempuan 2 orang, istri 1. Berarti di rumah Pak Richard paling didengar. Terus bapak di sebelah juga paling didengar di rumah. Terus bapak juga paling didengar di rumah. Tapi orang 3 jadi majelis. Yang 3-3 so biasa didengar di rumah. Sekarang dia datang, dia mau dia didengar. Bukankah itu kursi akan talenta? Karena latar belakang kita yang tadi suka didengar di rumah, kita bawa datang ke gereja. Belum lagi kalau dia anak tunggal satu-satunya, yang cukup menangis semua orang ikut DP mau. Sudah mungkin. Bayangkan itu. Bagaimana mengelolanya? Saya bilang ini. Kelola ini persekutuan ini mesti seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sujadi dia nama? Kolak tuh. Waktu sujadi kolak kita makannya pisang. Masih rasa pisang atau tidak? Masih atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Tidak ada. Bisa berkumpul di satu tempat yang dia nama pancika, pariuka, rantangka. Atau siapa di antara kita yang mau makan kolak, dia makan ubi di sana, pindah makan pisang di sana, pindah minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini, kan tidak. Semua bisa menjadi satu, Pak. Jangan kelola persekutuan ini macam minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Nah, kopi terdiri dari apa? Gula, air, kopi. Terus sejadi dia pun nama? Nah, yang lain pun nama di mana? Kita semua tapi nama mesti kopi. Kita semua nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti. Menjadi satu, tidak bisa ada satu orang menjadi inti. Yang inti hanya Tuhan Yesus. Yang inti hanya Tuhan Yesus. Tidak bisa ada orang yang merampas itu kemuliaan. Saudara, jemaat. Ya. Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Mana itu tembok? Nah, tembok terdiri dari semen, pasir, batu, air. Waktu dia sudah jadi begitu, pasir kelihatan. Karena dia tidak kelihatan, kita sepakat garuk kasih keluar itu pasir semua, bisa?
dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti tidak penting dalam persekutuan. Dalam sebuah persekutuan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam persekutuan. Amin. Supaya betul-betul harapan ini terjadi, dan itu kuncinya ada pada tadi, kesatuan kita dengan Tuhan secara personal. Ini menyatu dengan Tuhan, ini menyatu dengan Tuhan, ini menyatu dengan Tuhan, ini menyatu dengan Tuhan. Dari talenta masing-masing dalam kesatuan dengan Tuhan, itulah mereka menyatakan itu dalam persekutuan. Jadi sebenarnya bergereja adalah persekutuan orang-orang yang punya kesatuan pribadi dengan Tuhan masing-masing yang datang berjumpa di sini. Supaya kita jangan cari kesalahan di sini. Supaya kalau ada orang menyanyi, ibu pendeta menyanyi di sini, biar dia tahu menyanyi pun suara lebih bagus, dia dukung. Mantap, kemuliaan bagi kita. Jangan sampai orang menyanyi suara macam piring pica. Saudara lihat, dalam gereja ini kan ada generasi-generasi kan? Ada yang muda, ada yang tua. Kalau yang tua tidak rendah hati, yang muda juga tinggi hati, ini jadi apa? Kadang-kadang kita mesti jujur. Ini orang tua dong, kadang-kadang orang selalu pakai ini kata, kami dulu. Saya ingat saudara-saudara, ada satu waktu saya khotbah dari pengkhotbah pasal 7 kalau tidak salah. Ada satu bagian dia bilang, janganlah berkata kenapa masa lalu lebih baik dari masa kini, karena tidak berdasarkan hikmat kamu menyatakan. Karena tiap zaman itu punya anak sendiri, tiap anak punya zaman sendiri. Terus kita duduk dengan orang-orang tua dan pendeta tua dan bilang begini, kamu sekarang enak, kami dulu. Kamu sekarang sedikit-sedikit naik motor, kami dulu jalan kaki, paling-paling naik kuda. Terus saya bilang orang, siapa suruh mau lahir duluan? Menjadi adik itu bukan pilihan. Menjadi adik bukan pilihan. Tuhan ketika mau saya ada di dunia, dia tidak tanya, Yandi, kau mau lahir duluan atau kau pembapa duluan? Ayo. Nah, waktu itu memang belum ada motor, yang ada hanya kuda. Memang harus naik kuda. Bayangkan kalau sekarang motor sudah ada, terus pendeta ini, maaf, saya mau seperti yang dulu, saya hanya mau hilang gitu. Ini yang muda dong juga sama. Ini anak muda dong, anak muda. Hargai sedikit ini orang tua. Ini anak muda orang ini. Kadang-kadang dong ngomong dengan orang tua ini, dorang pakai headset, taruh di sini, bangku kaki lagi. Dorang sama kayak baru lari dari rumah sakit, dari selang infus ada melekat-melekat di sini. Hargai ini orang tua. Kalau yang kelihatan saja kamu tidak mampu menghargainya, bagaimana yang tidak kelihatan? Jadi supaya setiap generasi yang boleh berkumpul bersama ini tahu diri. Intinya begitu, tahu diri. Saya khotbah tambah sedikit boleh? Yakin boleh? Tapi jangan sampai ada yang pulang sebentar yang pendeta khotbah tadi pas dengan dia. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu sakit itu. Ini ungu, ini terlalu semangat. Oh, subiru lain.
Baik, jemaat. Setelah memahami itu 3 hal itu dari ini teks sampai pada kehidupan sekarang, mari kita refleksi kembali. Tuhan ini panggil kita untuk apa? Tuhan panggil kita untuk apa? Mari kita renungkan. 1. Tuhan panggil kita untuk tujuan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Tujuan Tuhan. Tujuan. Tujuan Tuhan itu apa? Menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia. Pendeta, tanda kerajaan Allah itu seperti apa? Kerajaan itu pemerintahan. Kalau Allah memerintah, pasti ada kasih, pasti ada keadilan, pasti ada keberpihakan. Pemerintahan Allah. Tapi saudara tahu, dalam perjalanannya, tujuan Tuhan bisa geser karena tujuan pendeta, karena tujuan penatua dia, karena tujuan orang-orang tertentu. Pendeta, mungkinkah tujuan Tuhan bisa digeser dengan tujuan kita? Mungkin, terlalu mungkin. Di awal Tuhan pakai kita, lama-lama kita yang pakai Tuhan. Bagaimana bisa bergeser? Saya suka omongin. Di Gemit, gereja kami, sinode kami, gereja Masih Injil di Timur, waktu ditempatkan pertama kali jadi pendeta, waktu ditabiskan jadi pendeta, kami harus tanda tangani satu surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah pelayanan Gemit. Nah, itu biasanya dipilih. Waktu pertama kali ditempatkan di pendeta yang kan kami doa, jadi tempat kosong suara, tulis-tulis taruh di kertas, di tangan kami lah, itulah tempat kami. Doa dan kami mulai tarik. Oh, waktu pertama kali itu pendeta yang pergi melayani itu, wih, ngeri. Ada satu waktu saya pimpin satu hari itu syukuran CD itu 18 kali. Mungkin tambah makan puji. Orang bilang ini pendeta. Pendeta macam begini harus di sini. Mulai tunjuk satu tempat yang pusat kelas. 5 tahun melayani, saya dipindahkan lagi di satu tempat yang lebih parah dari segi fasilitas dan lain. Saya langsung pikir, masa pendeta yang dia bisa ditaruh di sini? Harusnya kan dia di sini. Baru saya mengerti tujuan Tuhan itu bisa bergeser ketika kita mulai merasa diri pantas. Waktu kita mulai merasa diri pantas, tujuan Tuhan mulai bergeser pada tujuan. Tuhan panggil kita bukan karena kita, bukan karena kebaikan, bukan karena apa, fasilitas, bukan karena oke, langsung rek. Semua karena anugerahnya diberi. Lebih tinggi lagi. Bila kita dipanggil. Jadi tolong renungkan, di Betania masih ada tujuan Tuhan atau tidak? Jangan ngomong, renungkan saja. Renungkan saja, masih ada tujuan Tuhan atau tidak? Supaya saudara tahu, kadang-kadang kita dan kita ini suka baku lipat kita dan kita. Ada kesalahan bukan pitogor bapak, dia bilang tunggu rapat, tunggu rapat. Saudara lihat panitia buat ini acara begitu misalnya,
Saya kalau orang tanya, Pak, tadi acara itu bagaimana? Mantap. Kalau mantap cukup, karena evaluasi pasti ada kekurangan. Nanti kita tutup kekurangan, evaluasi nanti ada kekurangan juga. Tutup lagi nanti ada kekurangan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh melayani. Mata jangan hanya tertuju pada kekurangan. Mata mesti tertuju pada kemuliaan. Yang pada kekurangan. Orang kalau mata hanya tertuju pada kekurangan, itu orang bermasalah bagi persekutuan. Ada kemuliaan. Saudara lihat, di penjara-penjara itu biasa datang ada ahli psikologi, orang bawa kertas putih satu, orang titik hitam satu dan tanya, coba kamu lihat, kamu lihat apa ini? Namanya ada titik hitam. Hanya itu yang kamu lihat? Iya, hanya itu. Iya, betul. Iya. Terus dia bilang begini, dengar, mata kamu terlalu tertuju pada titik hitam sampai kamu lihat bahwa sisi putih ini terlalu banyak, tapi kamu tidak lihat. Hanya lihat pada titik itu. Maka jangan biasakan diri untuk kita taruh dia hanya pada kerusakan. Kedua, waktu Tuhan panggil kita untuk tujuannya, Dia tidak suruh kita pergi kosong-kosong. Dia lengkapi kita dengan karunia-karunia. Dia lengkapi kita dengan karunia tadi saya bilang. Tuhan lengkapi kita. Dia tidak suruh kita bilang, kau pergi kosong. Tidak, ada karunia. Tugas kita adalah menemukan karunia apa yang Tuhan taruh di situ. Untuk kita eksplor itu menjadi berkat untuk tadi tanda-tanda kerajaan Allah. Ini dia tidak sibuk menemukan dia pun karunia, dia sibuk dengan orang lain pun karunia. Dia macam tinjuri karunia. Jangan begitu, di sini ada. Siapapun suami, siapapun suami. Jadi carilah. Orang tanya, Pendeta Yandi bisa main musik? Saya bilang bisa. Tapi hanya satu alat musik. Oh, enggak apa-apa. Alat musik apa? Alat musik tiup, saksofon, bukan. Apa? Livery. Saya tidak harus tahu main drum, saya tidak harus tahu main gitar, saya tidak perlu main. Ini orang lain pun bagian. Tugas saya berkhotbah. Supaya kita jalankan satu persekutuan di sini, semua orang diberkati. Tidak boleh ada satu orang tahu semua. Di gereja tidak ada Superman, super tim. Superman tidak ada. Tidak boleh ada satu untuk semua. Tapi tugas kita temukan karunia. Ini pemandu lagu dong tadi dong 3. Kan ada juga pemandu lagu lain yang tahu menyanyi juga, ganti orang lain lagi. Jangan dia duduk di sini dong. Tiap hari dong 3, tiap hari dong 3. Lalu ketiga, ada tujuan Tuhan, dilengkapi dengan karunia. Terus Tuhan izinkan orang lain punya pengalaman iman yang beda-beda. Cara Tuhan berjumpa dengan Pendeta Yandi, beda Tuhan berjumpa dengan ini anak nona, beda Tuhan berjumpa dengan baju ungu, beda Tuhan berjumpa dengan kotak-kotak, beda Tuhan berjumpa dengan baju putih, beda Tuhan berjumpa dengan batik. Supaya waktu itu orang duduk sama-sama bercerita, kalau kita bilang ternyata Tuhan kita luar biasa. Kan pengalaman Tuhan terlalu besar dan tidak boleh ada satu orang yang tahu tentang Tuhan sendiri. Tidak mungkin. Dia butuh telinga untuk mendengar pengalaman perjumpaan orang lain dengan Tuhan. Iman juga bertumbuh dari jangan pengalaman iman sama semua. Kalau pengalaman iman sama semua, sama dengan kita dua nonton film sama-sama, pulang kita dua cerita ulang itu film. Terus orang bilang, tadi kamu nonton sama-sama? Iya. Lalu kenapa kamu dua cerita lagi? Ya biarkanlah pengalaman itu beda. Amin toh? Keempat,
Setelah kita belajar dari orang lain, dari tujuan Tuhan, dia lengkapi kita dengan karunia, ada pengalaman kita belajar dari orang lain, dia tambahkan lagi. Tapi kamu mesti fokus. Fokus. Sama-sama 1, 2, 3. Fokus. Urus kita pun pekerjaan. Ini kan ada pembangunan toh? Di pembangunan ada panitia toh? Di panitia itu ada seksi konsumsi toh? Ada. Masak apa? Dengar, saya pendeta jemaat di kampung, satu saat bangun gereja. Saya bilang kepada jemaat, jemaat, pembangunan gereja stop kalau kamu berkelahi di tengah jalan. Dia bilang, kenapa harus suruh berhenti pendeta? Masa mau bikin bakalahi saya pakai perhadapan panitia? Ini panitia pembangunan, bukan panitia berkelahi. Dan ini panitia pembangunan, bukan panitia tersinggung. Terus saya bilang begini, seringkali perkelahian itu terjadi karena ibu-ibu yang harusnya urus kuah asam, dia tidak urus kuah asam di dapur, dia kasih tinggal itu kuah asam, dia datang urus orang cor beton. Nah itu jadi masalah. Kalau dapat urus kuah asam, uruslah jangan urus bikin kacau. Fokus. Sama-sama 1, 2, 3. Kan Tuhan suka sih gitu toh. Sudah dengan orang lain, oh, oke, saya fokus di saya punya. Begitu, aman. Kelima, kayak apa? Saya justru lupa. 1, tujuan Tuhan. 2, lengkapi dengan karunia. 3, dia kasih kesempatan kita belajar dari orang lain. 4, fokus. 5, melakukan hal yang bermakna. Sama-sama, melakukan hal yang gereja mesti melakukan hal yang bermakna. Gereja, beberapa gereja tempat saya pimpin, ini sangat apa? Saudara jangan pakai yang saya punya, saudara pun bagus. Ini saya hanya cerita pengalaman. Tidak boleh dibandingkan di sini. Boleh, ini pengalaman saya berkaitan dengan lakukan hal yang berarti. Saya bilang begini, panitia hari raya tidak usah bikin lomba tarik tambang, tidak usah. Lomba bola voli, tidak usah. Itu Karang Taruna bisa bikin. Kau yang paling banyak datang tarik tambang itu mabok. Tidak ikut gereja, tapi dia ikut tarik tambang. Ini yang hal yang bermakna yang panitia lakukan adalah 1, misalnya bikin lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai 474. Nah itu bermakna. Supaya kita menyanyi makin dekat Tuhan. Dia iko, jangan sampai dia bikin lomba berkhotbah antar kolom di gereja kami. Dia bernama Rayon, supaya besok-besok ganti generasi tua ada lagi orang muda. Itu bermakna. Lakukan yang bermakna. Saya kasih tahu yang penyanyi-penyanyi di gereja saya kasih tahu, kalau kamu menyanyi jangan terlalu banyak pakai yang itu tidak ada arti. Menyanyi itu barang yang ada arti kok. Orang mengerti toh. Ini maju pom 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 tom tom tom. Ada buat apa? Lagu 5 menit, 4 menit habis ini. Pam 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 dubu dubu dum dum. Menyanyi barang yang ada. Tadi itu bagus toh. Waktu paduan suara menyanyi itu tidak ada pom 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 pom. Langsung terjadikan kami satu seperti kerinduan. Oh betul itu jadikan kami satu. Baru yang terakhir ke-6, selama-lama tujuan Tuhan
Dia kasih lagi karunia, dia kasih kita orang lain untuk kita belajar, dia mau kita fokus lakukan hal yang berarti. Maka yang keenam terjadi, terjadilah kedewasaan spiritual. Makin kita dengan Tuhan dari satu toh, kalau kita dengan Tuhan sudah satu, jangan ragu, jadikan kami satu. Jangan. Kedewasaan itu dia ada pada kedewasaan itu. Kalau tidak nanti ada ini penatua, dia akan gaya sekali dia begini, pendeta begini so 4 periode. Bukas takut sampai dia 4 periode tanpa kedewasaan spiritual. Kata kuncinya kedewasaan spiritual. Jadi masing-masing kita refleksi, yang muda itu refleksi, yang tua itu refleksi. Hei jemaat, orang tua dulu bilang kita bilang begini, hei, untuk apa kamu tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kamu tidur sama orang yang lebih selesai. Tunggu kita omong habis. Yang sebelah sini ini macam apa? Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Saya ulang itu kalimat saya. Bikin status. Tandai saya. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur dengan tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang karena itu pergi tidur. Ini dia bicara tentang visi. Dia bicara tentang apa? Mimpi. Jemaat, kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau orang semua bermimpi yang sama itu kenyataan. Jangan biarkan ketua majelis jemaat bermimpi sendiri. Majelis harus bermimpi bersama-sama. Jangan biarkan PHLG bermimpi sendiri, mimpi sama-sama. Jangan biarkan ketua panitia pembangunan mimpi sendiri. Ini mimpi kita semua. Wow apa? Jemaat. Saudara lihat, kita investigasi. Izin bertanya. Minta maaf, Pak Richard, rumah ada? Bangun sendiri? Maksudnya pengadaan sendiri itu rumah. Oke. Izin Bapak di sebelah ada rumah sendiri? Bangun sendiri? Oke. Izin Bapak ada rumah sendiri? Rumah? Pasti ada toh? Kenapa pendeta yang ditanya begini? Saya mau tanya, jemaat di Betania berapa kakak? Berapa? Pokoknya taruh misalnya 100 ke 200 berapa? 100. Investigasi tadi itu maksudnya begini. Beliau bangun rumah sendiri bisa. Beliau bangun rumah sendiri bisa. Masa orang semua bangun satu rumah nggak bisa? Sebenarnya itu kacang-kacang. Masa satu orang bangun rumah sendiri bisa, kita semua bangun satu rumah nggak bisa? Kami pemekaran di satu jemaat. Dorang ada 100 kakak, mau mekar susah, mau terima pendeta, bapak kita bagaimana? Saya tanya, Bapak, yang kerja siapa? Saya. Anak berapa? 4. Ibu kerja? Tidak. Oke. Dengar, Bapak kerja sendiri. Untuk kasih makan Bapak punya diri, kasih makan dengan istri, kasih makan anak 4 orang. Berarti 1 orang kerja untuk kasih makan 6 orang bisa. Sekarang 100 orang kasih makan 1 orang tidak bisa. Bapak beli otak taruh di mana? Lebih kan itu bangun mimpi. Tapi saya mau kasih tahu jemaat, kalau orang tidak bersatu, ingat, ada orang lain mau lihat kita bekerja Tuhan. Kalau orang tidak bersatu, saya baru bilang,
Kita lihat ketua pembangunan dia mau sampai mana? Kita lihat. Kita lihat. Kalau tidak bersatu pasti itu kalimat yang keluar. Betul apa? Hanya dengan bersatu dia sakit, kita bisa sakit. Ale rasa, kita rasa. Ya saudara-saudara, jadikan kami satu. Kalau kita sama-sama, saudara, tidak ada hal yang rumit dalam hidup ini. Tidak. Orang tua dulu ajar kita, kalau kamu mau saja untuk sesuatu pekerjaan, 50% dari pekerjaan itu sudah selesai. Tinggal dia punya 50 itu yang kita bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudara di samping kiri kanan. Kau Saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. kau Saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. tiada yang dapat. Tiada yang Dapat memisahkan kita. sekali lagi tiada yang dapat. Tiada yang dapat Apa? memisahkan kita. Kau saudaraku, amin. Kita bersaudara, amin. Betul-betul. Pinjam 100. Ada yang bersaudara kalau pas pinjam, tidak pinjam tidak ada saudara lagi. Bangun sudah persaudaraan. Saudara-saudara, ada satu mazmur yang baik sekali. Semua mazmur baik, tapi dalam konteks ini nanti bilang, pendeta bilang satu saya yang baik. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun itu ada satu legenda. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya tidak perlu kita tahu, tapi pesan-pesan moral yang kita mau pakai. Legenda itu begini. Ada satu bapak mati, kasih tinggal DP anak laki-laki dia orang. Beliau kasih tinggal tanah satu bidang, satu lahan. Dari dua anak ini, yang satu menikah dan ada anak yang satu tidak menikah. Mereka garap ini lahan yang papa kasih tinggal ini, kerja sama-sama. Mereka tanam gandum. Waktu panen tiba, mereka panen sama-sama, dan hasil panen gandum itu dibagi dua, persis 50%, 50%. Setelah pembagian hasil gandum itu, mereka sama-sama pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah, yang menikah dan ada istri anak itu dia bilang begini, tidak adil. Tidak adil kalau kita bagi 50-50. Kenapa? Saya punya istri, saya punya anak. Kalau saya susah, istri anak masih bisa tolong saya. Tapi saya punya saudara dia sendiri, dia tidak ada istri anak. Tidak pantas kalau bagi 50-50. Malam itu dia bawa 100 karung gandum, diam-diam dia taruh di lumbung saudaranya. Tapi malam itu juga yang tidak menikah itu dia bilang begini, tidak adil. Tidak adil kalau bagi 50-50. Kenapa? Saya seorang diri, tidak ada istri anak.
Saya tidak butuh gandum yang terlalu banyak. Sementara saya punya teman, saya punya saudara, dia punya istri, punya anak. Mereka butuh gandum lebih banyak. Tidak adil kalau bagi setengah-setengah. Malam itu dia ambil 100 karung gandum, secara diam-diam dia taruh di depan saudara punya tumbuh. Besok pagi orang lihat, kok tidak ada yang kurang? Tidak. Malam kedua orang coba-coba angkat lagi piantar, yang satu juga antar. Loh, besok lusanya lihat, kok tidak ada yang kurang? Hari ketiga orang mau sambil lihat, ini apa sesungguhnya? Yang menikah itu dia bawa 100 karung gandum, yang tidak menikah dia bawa 100 karung gandum. Ketemulah mereka di satu lapangan. Yang satu tanya, kau mau pindah? Yang satu bilang, kau? Saya mau antar ini ke sana. Kenapa lu mau antar? Tidak adil kalau engkau. Saya juga mau bawa ke rumah. Kenapa? Tidak adil. Ketika tahu dua-dua saling mengingat dan memperhatikan, dua kakak adik berpelukan dan menangis di situ. Waktu dua berpelukan dan menangis itulah Tuhan Allah bilang kepada malaikat-malaikat di surga, lihat, sungguh alangkah baik dan indah kalau orang-orang bersaudara diam bersama dengan rukun. Kalau kamu diam bersama dengan rukun, Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Itu berarti kalau orang hidup tidak rukun, tidak ada berkat. Muka muram, hati panas, berkat jauh. 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Lebih kuat. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Muka muram, hati panas, berkat jauh. Amin. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Angkat hati kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Nikmati 1-2 menit dengan Tuhan. Kalau ada yang mau ambil komitmen, katakan sekarang kepada Tuhan, jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia melihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia tahu siapa. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi lebih sungguh kita katakan, selidiki aku, lihat hati kami, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama semuanya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku bersuara sampai akhirnya Kau dapat tinggalku tetap. Mari lebih lagi semuanya. Telah kulihat kebaikan-Mu tak pernah habis, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
yang mengalami dan merasakan Tuhan baik. Dia tahu bahwa firman ini menegur dia. Dia tahu bahwa Tuhan menyentuh hatinya, ingin menjamah dia. Dia buka hatinya bagi Tuhan. Dan dari mulutnya dia sendiri dia katakan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Boleh sambil angkat tangan. Berjuang sampai harinya kau dapat lihat. Mari semuanya kita katakan lebih sungguh ini hati kamu. Kau lihat kebaikan yang tak pernah habis di dalam hidup. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat sedih. Kau dapat lihat setia. Kau dapat lihat Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Kami telah belajar dari firman supaya mereka menjadi satu. Tuhan, mungkin kami penyebab perpecahan dalam gereja ini, dalam tubuh Kristus. Mungkin kami yang terlalu egois dan memaksakan kehendak kami. Terima kasih buat firman-Mu supaya kami menyatu dengan Tuhan. Amin. Dan di dalam kasih itu kami nyatakan dan dunia tahu bahwa Tuhanlah yang telah menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kami dan di dalam gereja. Kami rindu menyatu dengan Yesus. Kami menyatu di dalam Bapa. Supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, Amin. yang ragu-ragu Tuhan berikan iman, Amin. yang putus asa ada harapan di dalam Tuhan, Amin. yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atasmu, yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan sejati. Supaya kalau kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Thank you, Lord. Tuhan, kami bergumul dengan pergumulan pribadi. Mungkin tidak terkatakan dari mulut kami, tapi Tuhan menyelidiki hati dan Tuhan tahu siapa kami. Tuhan, dengar kami. Jawablah kami seturut dengan kehendak dan rencana. Berikan kepada kami iman supaya Thank you, Jesus. dalam situasi terburuk sekalipun kami tetap percaya pada Yesus. Amin. Apa saja yang kami perbuat berhasil karena Tuhan. Di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami tetap setia sampai pada akhir. Terima kasih untuk jemaat Betania. Tuhan telah berikan usia persekutuan 26 tahun. Diberkatilah semua orang yang menjadi bagian dari persekutuan ini. Diberkatilah semua yang memberi diri untuk melayani di sini. Dalam kekurangan dan kelemahan mereka itulah kemuliaan dan kesempurnaan Allah dinyatakan. Disinilah kami belajar bertumbuh bersama. Disinilah kami menyatakan diri kami sebagai tubuh Kristus, di mana tangan terluka dan mata turut menangis, dan di mana mata tidak merasa lebih penting daripada telinga. Disinilah kami belajar tentang kasih-Mu karena Engkaulah gereja. Engkaulah Bapa, Engkaulah kepala gereja kami. Terima kasih banyak. Biar firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami berdoa
supaya sukacitamu menjadi sempurna di dalam kami. Biarlah benih-benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Mensyukuri 26 tahun GKLB Jemaat Betania. Jadikan kami satu, Tuhan. Iblis tahu kalau kami bersatu, iblis kalah. Karena dia pakai cara untuk menghancurkan persekutuan kami. Diberkatilah semua kami yang datang di dalam nama Tuhan. Diberkatilah kami yang datang untuk kesatuan sebagai tubuh Kristus. Terima kasih banyak. Salah seorang jemaat Tuhan yang mengalami ulang tahun pada hari ini. Terima kasih, kami berdoa Tuhan memberkati dia. Setiap hari baru yang Tuhan berikan pasti ada kejutan dan rencananya. Karena itu Tuhan jadikanlah dia saksi iman. Bersama semua orang yang mencintai dan mengasihinya, kami berdoa supaya berkat jasmani dan berkat rohani tercurah atas anaknya. Kami semua dalam sukacita kami, dalam keluarga kami biar kami satu, dalam persekutuan bergereja biar kami satu, supaya di mana kami ada, nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya Tuhan, semua yang kami lakukan malam ini dalam syukur hari ulang tahun GKLB Jemaat Betania yang ke-26, semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita akan masuk pada celebration hari ulang tahun Jemaat GKLB Betania Kilongan Purma yang ke-26 tahun. Saya mengundang turut hadir bersama-sama di tempat ini untuk berdiri. Ibu Pendeta Yulindelium sebagai Ketua MPH Jemaat bersama teman-teman MPH. Kami mengundang juga seluruh majelis jemaat. Kami mengundang MP, MPP, Ketua PHRG, Ketua Panitia Pembangunan, seluruh ketua-ketuanya. Tentunya juga kostor. Ya, setelah itu kami mengundang Bapak Pendeta juga Yalian Manowi untuk bisa bersama-sama. Bapak Pendeta Made turut hadir, Ibu Pendeta Ria ada, para pendeta. Iya, Ibu Pendeta Martia, Nona Pendeta Ayu Tanjube. Mungkin ada dari MP Sinode yang hadir, tentunya bisa langsung berdiri. Kita mau selebrasi hari ulang tahun. Baik, kostor sudah ada? Oke, mantap ya. Diundang jemaat, bisa nggak kita berdiri lagi ya? Lebih enak kita berdiri semua. Kita mau selebrasi hari ulang tahun. Oke. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Betania Kilongan Purma. Pasang liriknya, Ibu Pendeta, pasang liriknya sekarang juga, sekarang juga, sekarang.
Terima kasih kepada seluruh pendukung dan sponsor pada ibadah malam ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada PHRG Jemaat GKLB Betania Kilman Permai dan juga seluruh jemaat yang sudah boleh hadir pada ibadah malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Akhir kata kami ucapkan selamat ulang tahun ke-26 Jemaat GKLB Betania Kilman Permai. Tuhan Yesus memberkati. Jadi